Ketika saya beribadah di sana, saya sangat terharu sekali. Saya sampai nangis, sampai jatuh, gelepar-gelepar gitu ya. Saya sampai ini dan segala macam. Saya bisa berbahasa bukan salah, tetapi berhati-hati untuk hal itu sendiri. Karena ingat, iblis bisa pakai itu justru menjatuhkan kita. Iblis bisa pakai itu semua menghancurkan iman kita yang tujuan pertamanya adalah memuja pada Allah, akhirnya memuja pada ego sendiri. Ketika Tuhan Yesus berpuasa 40 hari, yang dihancurkan, yang ingin dihancurkan oleh si iblis adalah bukan masalah kekuasaan, bukan masalah satu harta benda yang luar biasa. Iblis justru menawarkan kepada Yesus, ayo, saya akan memberikan ini, kuasa, saya akan memberikan harta benda, saya akan memberikan ini dan segala macam. Tetapi yang ingin dihancurkan sama iblis adalah sesuatu prioritas atau tujuan. Ketika Yesus di dalam bentuk manusia pramuka itu menyembah kepada Allah, kepada iblis, maka prioritasnya bukan lagi kepada Allah, tapi kepada iblis atau emosional. Hati-hati tentang hal itu, Bapak Ibu. Nah, hal itu yang perlu kita bersama renungkan kembali di dalam perenungan ibadah kita di pagi hari ini. Substansi Injil, bagaimana kita merenungkan hal itu dan kita mulai membenahi diri kita kembali. Hal yang pertama yang kita bersama pelajari, Injil itu bersifat pribadi, bukan ideologi. Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat saya akan membacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ini kesaksian atau pembelajaran yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat Korintus pada saat itu, di mana Paulus mulai memberikan satu pemikiran, pemahaman kepada jemaat di Korintus. Ketika mereka menjalani kehidupan mereka, ketika mereka menjalani peribadatan mereka, maka Paulus ingin mengajarkan bahwa fokus atau sentral di dalam kehidupan mereka, makanya ayat ketiga itu, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yang sangat penting itu adalah bukan masalah harta bendamu. Yang sangat penting itu bukan masalah seberapa besar kuasa, kekuatan, dan segala hal yang ada di dalam kehidupan kita. Yang sangat penting itu Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat Korintus pada saat itu adalah mengenai Kristus atau kabar Injil, kabar baik yang terjadi pada saat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, substansi Injil di sini ingin mengajarkan kepada kita, Injil itu bukan masalah hanya sekedar ideologi pemikiran kita saja. Tuhan Yesus mati untuk kita, oke, saya tahu, saya paham. Tuhan Yesus itu bangkit untuk kita, oke, itu menjadi sesuatu yang penting, ya. Tuhan Yesus itu menyembuh saya dari keberdosa, ya. Saya tahu itu sudah diajarkan dari sekolah minggu. Saya sudah tiap minggu mungkin dengar khotbah tentang hal itu. Tapi ingat, Injil bukan hanya sekedar ideologi kita. Injil bukan hanya sekedar yang ada di dalam pemikiran kita, tetapi Paulus ingin menekankan lebih kepada jemaat Korintus. Injil itu harus hidup dan yang terpenting di dalam kehidupanmu, yang menjadi fokus di dalam engkau menjalani kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ketika hal itu ada, pertanyaannya untuk kita semua di tempat ini adalah, apa yang kita lakukan saat ini? Apa yang sudah kita kerjakan saat ini?
Ketika Injil menjadi fokus, kabar baik menjadi fokus di dalam kehidupan kita. Ketika kita bergereja, apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Oh benar loh, saya bergereja itu saya cari Tuhan. Ya, saat ini ketika Bapak Ibu saya mungkin mendapatkan sukacita, iya saya bisa mengatakan seperti itu. Tapi di satu titik, ketika kita mendapatkan masalah, apalagi masalah yang kita dapatkan itu ada di dalam gereja. Kita mungkin musuhan dengan seseorang, kita mungkin bermasalah dengan orang lain, dan orang lain tersebut ada di dalam gereja. Akhirnya kita mulai bisa, saya nggak mau lagi, saya nggak mau lagi pelayanan. Akhirnya semua menjadi sesuatu hal yang berubah tujuan dan fungsi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, Paulus ingin mengajarkan kepada kita bahwa penting di dalam hidup kita ini, penting di dalam kita beribadah adalah bagaimana kita mendekatkan diri dan kita memahami akan sesuatu Injil tersebut, bukan hanya sekedar di dalam pemikiran kita, tapi mari kita lihat pribadi. Injil itu bukan berbicara bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi pribadi Yesus Kristus.